oleh orang-orang besar ini atau Dajjal ini kepada duniawi-duniawi saja, tetapi arah spiritualnya dijauhkan, Allahnya dijauhkan, bahkan sudah tertutupi. Dan alam pada saat itu, dunia pada saat itu sedang dalam keadaan carut marut, sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ekonomi mulai lemah, ekonomi mulai hancur, dan disitulah munculnya Dajjal. Ketika perekonomian dunia sudah hancur dan hanya Dajjal lah yang kaya, dia banyak uang, dia banyak emas, dan dia bisa menciptakan hujan. Dia bisa menciptakan hujan karena dia memang juga diutus oleh Allah untuk membelokkan umat manusia. Supaya apa? Supaya tidak sampai kepada Robnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, sagung dumadi. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini, Teras Kehidupan akan membahas tentang Dajjal dan Imam Mahdi. Siapa sih Dajjal dan siapa Imam Mahdi itu? Mari kita bahas bersama-sama, saudara. Dajjal adalah makhluk mitos yang sering dibicarakan banyak orang, saudaraku. Namun ketahuilah bahwasanya sifat pada alam ini juga menunjukkan adanya tentang Dajjal itu. Bagaimana sih sama-sama, saudaraku? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, Dajjal adalah saudara kembarnya Nabi Musa alaihi salam yang diasuh oleh malaikat Jibril. Jadi beliau kembar dengan Nabi Musa. Dia itu kembar dengan Nabi Musa dan dia diasuh oleh malaikat Jibril. Dan dia banyak diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sama dengan makhluk-makhluk lainnya, saudaraku. Karena Dajjal memang diprioritaskan untuk akhir zaman. Dan pada saat itu, pada zamannya Nabi Allah Musa, Dajjal pernah menghasut seluruh umat Nabi Musa, bahkan hampir lebih separuh dari umat Nabi Musa mengikuti Dajjal, saudaraku. Dia buat patung dari sapi, dia buat patung yang berwujud sapi dengan emas, saudaraku. Jadi dia membuat patung sapi dengan emas dan bisa bersuara. Dia memberikan sesuatu energi di dalamnya sehingga sapi emas itu bisa berbicara, saudaraku. Dan nama Dajjal itu adalah Musa Samiri. Dan tidak seperti mitos-mitos yang dibicarakan, saudaraku, bahwa Dajjal itu bermata 3 atau bermata 1 di dahinya. Tidak seperti itu, saudaraku. Karena bukan seperti itu yang sebenarnya. Yang sebenar-benarnya adalah matanya hanya 1, begini. Jadi picek, saudaraku. Yang 1 memang rusak matanya. Begitu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Tapi dengan versi kali ini, dengan sudut pandang makrifat, sangat berbeda, saudara. Dajjal itu berbeda sekali. Karena Dajjal itu adalah sifat-sifat daripada manusia itu sendiri. Dajjal adalah sifat manusia, yang dimana tiap manusia memiliki sifat Dajjal. Contohnya adalah ketika kita memandang orang lain dengan sebelah mata. Dan itu adalah sifat-sifat kita semua, saudara. Itu adalah Dajjal. Dajjal dimitoskan dengan badan tinggi besar dan di dahinya ada tulisan. Di dahinya ada tulisan kufur atau kafir. Kalau dimitoskan kepada orang yang tinggi besar, berarti Dajjal itu atau imamnya Dajjal atau Dajjal yang sesungguhnya sudah lahir dong kalau begitu. Karena secara pandangan saya, secara pandangan makrifat, Dajjal itu adalah sifat-sifat dunia, sifatnya para pemimpin-pemimpin dunia yang hanya mengutamakan duniawi. Dan suatu saat umat manusia akan dihancurkan, akan dibelokkan keimanannya oleh orang-orang besar ini atau Dajjal ini kepada duniawi-duniawi saja. Tetapi arah spiritualnya dijauhkan, Allahnya dijauhkan, bahkan sudah tertutupi. Dan alam pada saat itu, dunia pada saat itu sedang dalam keadaan carut marut, sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ekonomi mulai lemah, ekonomi mulai hancur, dan disitulah munculnya Dajjal. Ketika perekonomian dunia sudah hancur dan hanya Dajjal lah yang kaya. Dia banyak uang, dia banyak emas, dan dia bisa menciptakan hujan. Dia bisa menciptakan hujan karena dia memang juga diutus oleh Allah untuk membelokkan umat manusia. Supaya apa? Supaya tidak sampai kepada Robnya. Bisa dipahami ya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara tentang Dajjal memang asik, saudaraku.
Emang asik. Karena Dajjal itu akan lahir, dan saat ini sudah lahir sebenarnya. Dajjal sudah ada dan sudah mulai melancarkan aksinya. Dia lahir dari orang-orang berpengaruh, orang-orang yang memiliki pengaruh di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia dia memiliki pengaruh. Itulah Dajjal, saudaraku. Dan dia mengiming-imingi kita dengan harta-harta duniawi, wanita, harta, tahta. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu akan dihancurkan oleh harta, tahta, dan wanita itu sendiri. Dan itu adalah tugasnya Dajjal, saudara. Dan pekerjaan itu sekarang sudah dilakukan dan sudah mulai dijalankan. Tapi kita yang nggak nyadar. Karena hanya yang sadar itu adalah Imam Mahdi, saudara. Yang dapat memerangi Dajjal hanyalah Imam Mahdi. Selain Imam Mahdi tidak bisa. Dan yang membunuh Dajjal nanti adalah Isa Al-Masih. Mari kita bahas dengan benar, dengan cermat, saudaraku. Siapa Dajjal? Siapa Al-Masih itu? Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi tidak pernah takut dan tidak pernah goyah keimanannya, saudara. Itulah Imam Mahdi. Jadi dia adalah sosok spiritualis yang sangat cinta dan sudah tiada dirinya. Sudah betul-betul masuk ke dalam alam ketuhanan dan tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Dia adalah pejalan spiritual yang sebenar-benarnya, saudara. Dialah Imam Mahdi yang akan memerangi Dajjal, saudara. Dan sekarang Imam Mahdi sudah lahir dan sudah bermunculan Al-Mahdi, saudaraku. Jadi tugas kita adalah melahirkan Al-Mahdi, melahirkan imam-imam, melahirkan guru-guru spiritual. Itu adalah tugas kita. Kenapa? Karena Dajjal sudah lahir dan Dajjal sudah membelokkan umat manusia dari sekarang. Maka Imam Mahdi juga sudah mulai bergerak. Al-Mahdi sudah lahir. Al-Mahdi itu sudah lahir. Dan komandonya sudah digerakkan dari sekarang, saudaraku. Karena Al-Mahdi itu suatu keesaan, satu kesatuan. Jadi mari kita bentuk Al-Mahdi itu. Diawali dari siapa? Ya dari kita semua. Kita bentuk Al-Mahdi. Kita jadikan diri kita adalah Al-Mahdi. Karena itu juga sifat pada diri kita, Al-Mahdi, saudara. Kalau kita tidak menguatkan keimanan kita dari sekarang, kecintaan kita kepada alam semesta ini, kepada ilahi Rabbi, maka kita akan dihancurkan oleh Dajjal. Dajjal mitosnya adalah memegang surga dan neraka di tangannya. Ya, seperti itu, saudaraku. Yang satu memegang surga yang di tangan kanan, yang di tangan kiri memegang neraka. Barang siapa yang tidak mengikutinya, maka dia akan dihancurkan oleh Dajjal. Jadi ditakut-takut. Tapi bagi yang teguh imannya, bagi Al-Mahdi itu, dia tidak akan pernah goyah dengan iming-iming dunia, saudaraku. Karena iming-imingnya Dajjal adalah kemewahan, kemegahan, dunia, harta, wanita, tahta. Dan hari itu akan tiba, saudaraku. Maka persiapkan dirimu untuk menjadi Al-Mahdi yang diinginkan oleh alam semesta. Makanya sekarang bermunculan para pelaku spiritual, sudah bermunculan di mana-mana. Lahir semua Al-Mahdi dari seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Dan yang paling pesat lahirnya Al-Mahdi di Indonesia. Tentunya bagi yang faham, yang bisa mengetahui bahwasanya di dahinya Dajjal ada tulisan kufur atau kafir, itu hanyalah orang-orang tertentu. Dan hanya Al-Mahdi yang mengetahuinya. Dialah orang-orang yang sudah tiada dirinya dan sudah betul-betul nyatu atau nyawici katanya orang Jawa, betul-betul manunggal, betul-betul sudah tiada dirinya. Hanya Allah lah yang ada. Itulah Al-Mahdi, saudaraku. Yang disebut Al-Mahdi, orang yang sudah tiada dirinya, tiada keakuannya, tiada keangkuhannya, tiada keegoannya. Itulah Al-Mahdi. Dan imamnya adalah Imam Mahdi, saudaraku. Maka kita bentuk Al-Mahdinya. Kita lahirkan Al-Mahdinya, dan Imam Mahdi sudah lahir, saudaraku. Imam Mahdi sudah lahir, tinggal menunggu saatnya Anda mengetahuinya. Bagi yang tidak mengetahuinya, tapi bagi yang mengetahuinya, dia tidak pernah risau. Karena Al-Mahdi sudah ada, Imam Mahdi sudah ada. Jadi Imam Mahdi itu memiliki anggota, namanya Al-Mahdi, saudaraku. Lalu bagaimana? Nanti Isa Al-Masih akan turun, atau Nabi Allah Musa alaihissalam akan turun dan membunuh Dajjal. Ya, benar sekali, saudaraku.
Yang akan membunuh Dajjal adalah Isa Al-Masih. Dia akan turun dari ketinggian. Dia akan turun dari langit dengan tubuh bercahaya. Tapi ingat ya, jangan difahami langit dunia. Jadi dia yang sudah berada dalam cahaya-cahaya itu, dia yang sudah berada dalam cahaya-cahaya ketuhanan, dia yang sudah menapaki jalan-jalan ketuhanan, itulah Isa Al-Masih, saudaraku. Dan hanya dialah yang sanggup membunuh Dajjal. Seluruh dunia akan takluk dengan satu pekik, yaitu La ilaha illallah. Seluruh dunia akan hancur dengan La ilaha illallah. Pahami ini, saudaraku. Tentunya bagi jenengan yang sudah menapaki perjalanan spiritual, La ilaha, tiada Tuhan atau tiada segala sesuatu. Yang wujud, yang mutlak adalah Allah. Seluruh dunia akan hancur, akan lebur, akan tunduk, akan patuh dengan La ilaha illallah. Isa akan turun dengan cinta kasihnya. Kenapa Isa itu turun? Ya, karena dia ingin menjadi umatnya Muhammad. Jadi kalau secara sejarah, Nabi Isa alaihi salam turun adalah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Begitu, saudaraku. Jadi Nabi Isa turun hanya untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad dan diutus oleh Allah untuk membunuh Dajjal itu, saudaraku. Untuk menghancurkan Dajjal itu. Dengan apa? Isa Al-Masih itu membunuh Dajjal dengan satu La ilaha illallah. Dia akan membunuh semua Dajjal dan pengikutnya dengan satu bahasa, satu pekikan, satu cinta kasih, yaitu La ilaha illallah. Jadi Al-Mahdi itu sudah lahir, dan Isa Al-Masih itu pun sudah turun. Sekarang sudah berjalan, sudah memulai peperangan itu dengan Dajjaliyah itu. Karena Dajjal sudah lahir dan sudah besar, saudaraku. Sudah melancarkan aksi-aksinya, sudah menyelewengkan umat kemana-mana melalui sosial media, melalui banyak, tetapi yang terbesar adalah melalui sosial media, saudaraku. Makanya kita juga akan bertempur di dalam sosial media, saudaraku. Kenapa? Kalau zaman dulu guru-guru spiritual itu tidak nampak ke media karena masih bukan masanya, saudara. Sekarang sudah masanya. Jadi baik dan buruk itu harus seimbang, saudaraku. Yin dan yang, siang dan malam, hitam dan putih. Itu adalah keseimbangan alam semesta. Jadi kalau ada Al-Mahdi, berarti ada Dajjal. Bisa dipahami ya, saudaraku. Karena penyeimbangnya adalah Al-Mahdi. Dan yang mampu membunuh hanyalah Ruhul Kudus. Yang mampu membunuh Dajjal, sifat-sifat Dajjal itu adalah Ruhul Kudus. Dialah ruh yang suci. Dari sini saya kira Anda sudah memahaminya, saudaraku. Apa yang dimaksudkan dengan Isa Al-Masih? Apa yang dimaksudkan dengan Imam Mahdi? Dan apa yang dimaksud dengan Dajjal? Ingat, Dajjal akan lahir. Dan Dajjal saat ini sudah lahir dari orang-orang berpengaruh. Dia memiliki pengaruh besar di dunia, dan bahkan dia bisa membelokkan perekonomian dunia, saudara. Karena Dajjal, dia lahir dengan tubuh tinggi besar dan bermata satu. Dia hanya akan memandang sebelah mata, saudara. Dia tidak akan peduli dengan yang kiri. Dia tidak akan peduli dengan yang kanan. Kalau dia memakai yang kiri, maka dia tidak akan peduli yang kanan. Kalau dia menggunakan mata kiri, dia tidak akan menggunakan mata kanannya. Tapi kalau dia menggunakan mata kirinya, maka dia tidak akan menggunakan mata kanannya, saudara. Jadi dia hanya akan memandang sebelah mata dari semua kejadian-kejadian di alam semesta ini. Dia tidak akan peduli, saudara, karena dia memang sudah tugasnya untuk menggoda umat manusia di akhir zaman. Karena umat manusia di akhir zaman hubbud dunya, jadi cintanya kepada dunia luar biasa. Bukan berarti manusia itu tidak boleh kaya, saudara. Bukan berarti manusia itu tidak boleh punya pekerjaan bagus, punya bisnis yang bagus. Bukan tidak boleh. Tetapi ingat satu, jangan kau isi cinta di dalamnya kepada dunia-dunia itu. Karena dunia-dunia itu hanyalah makhluk yang diciptakan, saudara. Ingat itu, saudara.
Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, silahkan kamu kaya, silahkan kamu perbanyak hartamu, tetapi ingat satu hal, jangan pernah kamu mencintai atau menuhankan harta itu. Jangan ada rasa cinta di dalamnya, jangan ada rasa senang, jangan ada rasa suka. Kadang kau akan terjebak oleh harta-harta kekayaan itu, saudara. Kenapa para pejalan spiritual banyak menghindari dengan harta-harta duniawi? Karena dia ditakutkan tidak mampu membawa amanah besar itu, saudara. Ya kalau dia mampu, ya monggo, silahkan, dipersilahkan kamu memperkaya, perkayakan sudah, perbanyak hartamu. Tetapi dengan satu syarat, dengan satu catatan, kamu tidak pernah mengakui harta-harta itu, bahwa harta-harta itu adalah milikmu, bahwa harta-harta itu adalah engkau yang punya, tetapi semuanya adalah miliknya Allah Azza wa Jalla, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah, semuanya sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami, dan semuanya sudah saya paparkan siapa Al-Mahdi, siapa Dajjal, dan siapa Isa, saudara. Mungkin pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.